Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-44 With What I Have. Engkau dan saya, kita tinggal di dunia yang bergerak dan berkembang dengan sangat cepat, sehingga rasanya adalah sesuatu hal yang wajar kalau kita seringkali tidak boleh cepat puas, dan kita harus meninggalkan sesuatu yang lama dan cepat bergerak kepada sesuatu yang baru. Misalnya kalau kita punya handphone, kita harus beli handphone HP terbaru dan terupdate. Kenapa? Karena nggak lama setelah kita beli misalnya, beberapa bulan udah langsung keluar yang baru. Sehingga kita harus terus-menerus bergerak maju dan maju. Sehingga kita nggak akan cepat nggak puas. Dan kita rasanya udah biasa kalau kita harus tinggalin yang lama, tinggalin yang kita punya sekarang, dan kita gerak maju lagi ke sesuatu yang baru. Teman-teman, tentu ini tidak masalah, kita harus terus bergerak maju. Tapi seringkali ritme hidup yang seperti ini membuat kita itu selalu fokus pada apa yang kita belum punya atau tidak punya. Saya belum punya ini dan itu, saya mau melakukan ini dan itu, saya mau punya ini dan itu, dan lain sebagainya. Di satu sisi kita bagus karena kita selalu tidak cepat puas, kita harus selalu maju. Tapi seringkali cara atau ritme hidup yang seperti ini membuat kita kehilangan fokus dan pandangan pada apa yang kita punya sekarang saat ini. Kenapa? Karena apa yang kita punya sekarang dan saat ini itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab dari Tuhan. Ini bukan cuma berbicara soal harta, kamu punya berapa banyak, kekayaan, atau punya banyak hal lain. Tapi berbicara soal hidupmu sekarang yang Tuhan berikan dan orang-orang di sekitarmu, dan apa yang kamu punya sekarang adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga engkau dan saya kita belajar untuk menghidupi masa kini, menghidupi kekinian dengan apa yang Tuhan percayakan bagi engkau dan saya sekarang. Teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan mandat atau kepercayaan bagi manusia Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Teman-teman, Tuhan berikan kepercayaan itu seperti seorang penjaga taman yang punya kuasa. Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan kasih kuasa atas banyak hal yang ada di sana. Tentu kapasitas mereka pada saat itu terbatas. Tetapi di tengah keterbatasan, di tengah hal-hal yang mungkin mereka masih belum bisa, Tuhan berikan kepercayaan untuk mengelola. Itu Tuhan yang kasih. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang baik dari apa yang Tuhan titipkan dan apa yang ada di tangan mereka. Tuhan bilang, usahakanlah taman ini, beranak cuculah, penuhilah. Teman-teman, justru baru ketika manusia itu tidak puas dengan apa yang ada di tangan mereka, dan manusia mau coba kasih kepercayaan ke diri mereka lebih, itu dengan cara shortcut mereka melanggar perintah Allah. Mereka jatuh dalam dosa, sehingga mereka tidak lagi puas dengan apa yang ada di tangan mereka. Bagi mereka itu tidak cukup dan mereka mau lebih dan lebih. Teman-teman, engkau dan saya mungkin banyak yang berkata bahwa situasi sekarang tidak ideal. Mungkin kita merasa wajar kalau seringkali kita mengeluh ini kurang, cukup, itu kurang, saya mau lebih. Tapi pernahkah kita bertanya, dan kapan terakhir kita bertanya, sebetulnya apa sih yang Tuhan mau dari apa yang ada di tangan saya sekarang? Apa sih yang Tuhan mau dari apa yang ada pada saya sekarang? Mungkin bisa jadi itu kurang. Mungkin kita merasa saya kurang berjuang. Mungkin kita merasa dengan kapasitas saya segini saya masih kurang. Atau mungkin saya merasa masih kurang berkembang secara karakter, masih kurang pintar dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita merasa belum tidak berguna atau tidak berfaedah kehidupan kita. Tapi teman-teman, justru di sini poinnya. Ketika Tuhan kasih kepercayaan apapun itu dalam hidup kita, entah itu orang tua, entah itu banyak hal lainnya, entah itu harta, entah itu bakat, talenta, justru Tuhan kasih kepercayaan itu supaya Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Bagi kita mungkin kurang, tapi belum tentu bagi Tuhan itu tidak berguna dan tidak bisa Tuhan pakai. Teman-teman, jika kita percaya bahwa seperti yang dikatakan Paulus di Roma 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Teman-teman ingat seorang anak yang datang kepada Yesus di tengah orang banyak yang kelaparan? Seorang anak yang katanya hanya punya 5 roti dan 2 ikan, ya jelas tidak cukup. Bisa lihat betapa banyaknya lautan manusia, ribuan orang pada saat itu. Mungkin ketika kita melihat ini, kita akan meremehkan dan nyinyirin anak ini. Ngelihat yang dia kasih sangat kurang dan bahkan bisa jadi mengejek begitu ya. Tapi uniknya anak ini justru memberikan semua yang dia punya, apa yang ada di tangan dia, walaupun itu sangat-sangat kurang, dikasih ke Yesus. Dan justru apa yang ada di tangannya, 5 roti dan 2 ikan yang kecil itu, yang sederhana itu, bekal seorang anak, itu justru bisa dipakai oleh Tuhan. Teman-teman, kita diajarkan untuk pertama-tama melihat apa yang Tuhan taruh di tangan kita sekarang. Apa yang ada di tangan kita. Entahkah itu keluarga kita yang mungkin masih lengkap, entahkah itu orang-orang yang masih bisa memelihara, membantu kita, atau teman-teman di sekeliling kita, atau kita masih bisa sekolah, kita masih punya kemampuan berpikir, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita teman-teman, tempat kita bermain, mengembangkan talenta, dan banyak hal yang sebetulnya kalau kita hitung, ada banyak sekali yang ada di tangan kita. Tapi seringkali kita mudah nggak puas, sehingga kita nggak percaya sama yang Tuhan kasih. Padahal Tuhan udah kasih kesempatan, Tuhan kasih kepercayaan. Teman-teman, justru Tuhan rindu kita setia dalam hal kecil, perkara kecil, supaya apa? Supaya Tuhan bisa pakai. Apa yang ada di tangan kita mungkin kurang, tetapi itu bukan berarti Allah tidak mungkin memakainya. With all that I have, dengan semua yang aku punya, bila kita berkata, Tuhan terimalah ini, aku mau berjalan di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu. Sehingga kita belajar untuk menghidupi masa kini, walaupun di tengah pandemi ini, kita belajar melihat, Tuhan mau apa? Tuhan, apa yang ada pada saya sekarang, saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau hidup buat Tuhan. Teman-teman, itu adalah sebuah gaya hidup, ritme hidup yang belajar melihat tangan Tuhan dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat ini. Karena itu mari bertanya kepada diri kita beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, mari kita tanyakan, apa yang sekarang ada pada saya? Apa yang sekarang ada pada saya? Apa yang sekarang Tuhan taruh di tangan saya untuk saya kerjakan? Mungkin itu tanggung jawab sekolah, mungkin itu kepintaran kita les, mungkin itu teman-teman kita yang perlu kita perhatikan, mungkin itu pelayanan kita, mungkin itu orang tua kita. Coba kita list down satu-satu dalam hidup kita sekarang, yang seringkali kita keluhkan, seringkali kita bosen. Coba list down satu-satu apa yang ada yang Tuhan titipkan bagi saya sekarang. Coba list down satu-satu secara detail, ingat kehidupan kita sekarang, apa yang Tuhan titipkan bagi saya sekarang, apa yang ada pada saya. Dan yang kedua, teman-teman, ketika kita sudah list down apa yang ada pada saya sekarang, mari coba kita pikirkan sedikit atau beberapa hal dari antaranya, dan kita coba pikirkan, dari apa yang ada sekarang, Tuhan mau apa sih? Apa sih yang kira-kira Tuhan inginkan, misalnya dari sekolah saya, atau Tuhan inginkan dari kuliah saya, atau yang Tuhan inginkan dari kapasitas saya, porsi saya yang kecil ini, tapi Tuhan mau pakai buat apa? Coba pikirkan 1-2 hal yang Tuhan taruh bagi kita, titipkan bagi kita, dan pikirkan Tuhan kira-kira mau apa. Dan yang terakhir, teman-teman, coba ambil komitmen, kira-kira apa yang bisa kita lakukan secara konkret, secara pasti, eksplisit. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempergunakan atau mengusahakan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Tuhan sudah tanamkan, Tuhan berikan bagi kita. Apa yang ada di tangan kita itu gimana cara kita mengelolanya. Mungkin ada 1-2 hal yang mungkin komitmen yang mau kita ambil. Dari hal sederhana bangun pagi misalnya, atau kita belajar menggunakan waktu yang kita miliki. Apa yang mau kita lakukan ke depan untuk menggunakan, mengusahakan sebaik-baiknya apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Biar Tuhan menolong kita dengan apa yang kita punya sekarang, bahkan Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita dalam masa-masa ini, dan God bless you all.